teman-teman semuanya. Jadi di konten cerita itu bakalan lebih sering explore tempat-tempat seperti dulu ya. Karena dulu tuh waktu sebelum pandemi aku sering banget explore tempat-tempat bersejarah dan aku cerita di tempat itu. Nah, aku pengen bikin konten-konten yang kayak gitu lagi. Dan sekarang ini aku lagi ada di Kota Tua, tapi sayangnya sekarang lagi hujan. Seperti yang kalian bisa lihat tuh langitnya. Aduh, agak serem ya saya sebenarnya karena bunyi petir geluduk di mana-mana gitu, tapi nggak apa-apa karena kita sudah ada di sini dan kita sudah minta izin juga karena kita datang ke Kota Tua itu malam-malam, which is sebenarnya Kota Tua itu udah tutup sore ya. Jadi aku sengaja minta izin malam-malam ke Kota Tua supaya lebih dapat vibes cerita sejarah dan juga berbeda gitu dari konten-konten YouTuber yang lain yang mungkin pernah bikin di sini juga video-videonya. Kebanyakan kan mereka bikinnya tuh pagi, siang. Nah, aku pengen bikin biar beda gitu ceritanya, tapi ternyata hujan. Jadi nggak apa-apa, kita akan tetap lanjut bikin cerita di Kota Tua ini. Kira-kira apa sih sejarah Kota Tua? Penasaran kan? Makanya kalian stay tune nonton sampai selesai. Kota Tua Jakarta bisa dijadiin tujuan wisata kalau misalnya kalian berada di DKI Jakarta. Destinasi wisata yang satu ini dapat memberikan pengalaman yang berbeda, apalagi dengan suasana yang kental dengan gaya Eropa. Apalagi sekarang wilayah Kota Tua menjadi kawasan low emission zone atau zona rendah emisi. Jadi hanya beberapa kendaraan aja yang diizinkan melintas di sekitar Kota Tua, sehingga udara di sekitar Kota Tua cukup bersih dan tidak terganggu oleh emisi kendaraan yang melintas. Pokoknya suasananya semakin ala-ala Eropa gitu deh. Kawasan wisata Kota Tua tentunya tidak terlepas ya dari kisah sejarah di masa lampau. Kita sendiri bisa melihat warisan bangunan yang ada di sekitar Kota Tua ini. Jadi sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada tahun 1526 di mana Fathahillah ditugaskan oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran. Setelah berhasil direbut oleh Kesultanan Demak, akhirnya pelabuhan ini diganti namanya menjadi Jayakarta. Kemudian sekitar tahun 1619, pasukan VOC yang berada di bawah komando Jan Pieter Zoon-Koon, maaf ya kalau misalnya pronunciation-nya salah, nah menghancurkan Jayakarta nih dan namanya pun diganti lagi menjadi Batavia. Batavia ini mempunyai makna yaitu sebuah penghormatan terhadap leluhur bangsa Belanda guys, yaitu Batavieren. Tahun 1635, wilayah Batavia meluas hingga ke tepi barat Sungai Ciliwung. Kemudian dirancang dengan bangunan gaya Belanda, serta dilengkapi pula dengan kanal yang memisahkan beberapa blok yang ada. Lalu, pada tahun 1650, setelah semua pembangunan selesai, Batavia difungsikan sebagai kantor pusat VOC di Hindia Timur. Selain itu, kawasan Batavia ini dijadikan juga sebagai pusat perdagangan di Asia ya teman-teman, baik dari dalam ataupun ke luar negeri melalui jalur pelayaran. Sejarah Kota Tua tidak berhenti sampai di situ aja teman-teman. Ketika era Perang Dunia Kedua, di mana masih berada di bawah penjajahan Jepang, Batavia berganti nama lagi menjadi Jakarta. Lalu Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1972 mengeluarkan keputusan gubernur menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan dengan maksud tujuan untuk melindungi sejarah arsitektur dari kawasan ini. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian lagi main-main ke Kota Tua, kalian juga bisa mengunjungi Museum Fathahillah. Walaupun sebenarnya namanya tuh bukan Museum Fathahillah. Dia dipanggil Museum Fathahillah mungkin karena terletaknya tuh di Taman Fathahillah. Nama bangunan ini tuh sebenarnya Museum Sejarah Jakarta.
Dulunya, Museum Sejarah Jakarta ini pernah difungsikan sebagai gedung balai kota hingga kantor gubernur Batavia saat itu. Kalau misalnya kalian datang nih ke Museum Sejarah Jakarta ini, kalian juga bisa ya merasakan suasana era-era koloni gitu sambil menaiki sepeda ontel yang biasanya disewakan di sini. Jadi kalian bisa mengelilingi kota tua ini nih teman-teman naik sepeda. Cuman kalau kalian datangnya tuh pagi atau siang atau sore ya, kalau misalnya malam-malam begini udah pasti nggak ada, udah pada pulang semuanya. Oh iya, kalian juga bisa datang ke ruang penjara bawah tanah yang ada di bawah gedung ini. Kalau misalnya kalian expect aku untuk masuk ke ruang penjara bawah tanah itu, mohon maaf ya, tidak bisa. Karena saya datang ke sini untuk cerita sejarah ya, bukan untuk uji nyali. Ini aja kita udah banyak sekali gangguan ya teman-teman. Tapi aku nggak bisa ceritanya di sini ya. Nanti kalau gangguan-gangguan itu kita ceritanya pas aku di rumah aja. Tapi anyway, oke, sekarang aku lagi ada di depan meriam, salah satu meriam ya yang berhadapan dengan Museum Sejarah Jakarta ini ya. Meriamnya cukup unik bentuknya, dia itu bentuknya tuh kayak tangan mengepal tapi jempolnya tuh kayak gini. Agak awkward memang bentuknya, tapi ya yang aku tahu dan yang aku pernah baca ini tuh ada mitosnya teman-teman. Jadi mitosnya adalah barang siapa nih wanita yang mungkin sulit hamil atau mohon maaf mandul, nah kalau misalnya nyentuh meriam ini itu tuh bisa menyembuhkan kemandulannya. Itu yang aku pernah dengar ya. Aku juga sempat nonton dokumenter tentang sejarah kota tua Jakarta, tentang kenapa bentuknya tuh kayak gitu dan mitos apa yang ada di balik meriam ini. Dan ternyata ya seperti itu teman-teman. Dan dipercaya juga kalau misalnya meriam ini tuh adalah dewa kesuburan. Pokoknya kayak gitu teman-teman. Aku juga nggak tahu secara pasti, itu hanyalah sebuah mitos, bisa percaya bisa enggak. Kalau misalnya aku salah, tolong dikoreksi aja di bawah. Tapi aku hanya cerita apa yang aku tahu dan apa yang pernah aku tonton aja. Dan meriam ini tuh dipagarin ya, kita nggak bisa masuk ke dalam atau nggak bisa lihat lebih dekat lagi, kita hanya bisa sekitar sini aja. Tapi cukup jelas gitu ini, simbol tangan itu memang seperti ini teman-teman. Nah ini tuh ternyata namanya adalah meriam si Jagur ya. Jadi meriam si Jagur awalnya dibuat oleh Ente Bocaro di Macau untuk memperkuat benteng Portugis di Melaka. Pada tahun 1641 meriam ini jatuh ke tangan VOC, dibawa ke Batavia sebagai alat pertahanan kota, dan di atas meriam ini terdapat tulisan Ex mi ipsa renata sum, atau artinya adalah aku diciptakan dari diriku sendiri. Nah ternyata itu ya. Nama meriam si Jagur ini diambil dari nama bengkel pembuatannya. Meriam ini sebenarnya bukan peninggalan bangsa Belanda teman-teman, tapi merupakan peninggalan dari bangsa Portugis. Pertama kali meriam ini berada di Melaka, Malaysia, dan akhirnya pada 1631 dia dibawa ke sini oleh bangsa Belanda setelah Belanda berhasil mengalahkan Portugis. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kalian juga datang ke Museum Sejarah Jakarta atau main-main ke Kota Tua, kalian juga bisa makan di kafe-kafe yang ada di sini ya. Soalnya ada banyak banget, apalagi kalau misalnya pagi dan siang gitu banyak yang buka. Salah satunya aku tadi nongkrong di sini, Batavia Cafe. Ini tuh cukup populer ya di Kota Tua. Biasanya anak-anak gaul gitu pasti main-mainnya di Batavia Cafe. Dan desain di dalamnya juga cukup unik ya. Oh ya teman-teman, kalian juga bisa mengunjungi Toko Merah. Ini tuh salah satu toko yang paling mencolok di daerah Kota Tua. Toko ini memang tidak dibuka untuk umum, hanya untuk yang punya izin aja. Dan toko ini awalnya merupakan rumah Belanda sebelum akhirnya berganti fungsi dan dimiliki oleh seorang warga Tionghoa. Objek wisata yang satu ini menjadi salah satu titik spot foto paling favorit loh di sini. Di samping kesan indah dan penuh sejarah, bangunan-bangunan tua di Kota Tua Jakarta juga menyimpan berbagai kisah horor. Kalau pada siang hari kelihatannya tuh cantik, ikonik, terus estetik. Nah kalau malam-malam ya kelihatan agak serem dan mencekam.
Guys, sekarang aku udah ada di rumah, tapi aku masih pengen cerita nih. Jadi aku pernah baca artikel di Google, yaitu di blognya genpi.co, atau ntar aku taruh deh linknya di description box kalau kalian mau baca. Jadi salah satu petugas unit pengelola kawasan atau UPK Kota Tua Jakarta yang bernama Asep Saifullah ceritain berbagai kisah horor yang sering terjadi di kawasan Kota Tua Jakarta. Contohnya, kayak waktu itu ada bunyi gamelan dari Museum Wayang. Museum Wayang disebut sebagai salah satu spot paling angker di kawasan Kota Tua. Konon, di dalam Museum Wayang terdapat sebuah kuburan salah satu pejabat Belanda yang membuat museum ini tuh jadi angker. Namun saat ini kuburan tersebut sudah dipindahkan, tapi menurut cerita para penjaga dan sejumlah pengunjung, pada malam hari tuh kadang ada suara gamelan dari dalam museum wayang. Padahal nggak ada siapa-siapa di dalam museum tersebut. Nah, spot angker lainnya di kawasan Kota Tua Jakarta adalah penjara wanita yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta sebelumnya merupakan kantor gubernur Belanda seperti yang udah aku jelasin di awal. Dan di ruangan bawah tanah kantor gubernur Belanda tersebut ada penjara khusus untuk wanita. Konon, dari dalam situ kerap muncul suara-suara jeritan perempuan dan suara musik kolonial pada malam hari. Bikin merinding ya. Nah teman-teman, di depan Museum Sejarah Jakarta ada sebuah pohon kecil kan yang terletak di dekat meriam. Nah konon, pohon tersebut merupakan tempat pembuangan kepala-kepala tentara yang dipenggal di depan Museum Sejarah. Hingga saat ini banyak pengunjung yang mengaku melihat penampakan tengkorak di sekitar pohon tersebut. Sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita horor yang beredar tentang Kota Tua ini, tapi aku nggak mau fokus ke sana ya. Aku datang ke sana itu untuk menyampaikan sejarahnya aja. Ya namanya juga situs sejarah pasti punya cerita kelam dan suram, tapi kita harus tetap menghormati sejarah yang ada dengan cara menjaga sikap selama berada di sana, menjaga omongan, berpikiran positif, jauhi niat-niat buruk. Pokoknya harus menjaga tingkah laku kita selama ada di sana. Sebenarnya aku sendiri juga agak mengalami ya selama aku tadi ngevlog di Kota Tua Jakarta. Ada banyak banget teman-teman gangguan-gangguan yang kita rasakan, dan yang harusnya mungkin kita ngevlog itu cuman 1 jam, tapi kita menghabiskan waktu 3 jam untuk explore Kota Tua karena banyak banget gangguan teknisnya. Contohnya mikrofon aku tiba-tiba tidak berfungsi di sekitar Museum Sejarah Jakarta. Aneh banget kan? Kalau misalnya kita agak jauh dari sana tuh bisa, tapi kalau misalnya kita dekat-dekat kawasan Museum Sejarah Jakarta tuh tiba-tiba nggak bisa. Akhirnya kita ya terpaksa shootnya tuh memang benar-benar jauh banget dari Museum Sejarah Jakarta. Ya kita sebenarnya udah berusaha berpikir positif, tapi buktinya sekarang mikrofonnya bagus teman-teman, jadi kita kayak aduh, padahal udah minta izin segala macem, tapi udah nggak apa-apa. Itu juga alasan kenapa aku nggak mau mengunjungi penjara bawah tanah, karena pasti vibes-nya emang serem banget ya. Anyway, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, mohon dikoreksi di bawah atau ditambahin aja di kolom komentar. Please jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kita udah berusaha banget untuk bikin konten ini karena sebelumnya kan hujan dan juga petir. Kalian lihat sendiri kan langitnya bener-bener kayak serem gitu bunyi petirnya, oh my god. Jadi please ya subscribe dan juga jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman kalian semua. Komen di bawah kalau kalian pengen aku explore tempat-tempat bersejarah di Jakarta yang lain. I love you all so much and I'll see you in my next video. Bye!